Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Silvidia Lestari dari NIM A1E123055 angkatan 23. Di sini saya akan memaparkan beberapa materi komunikasi antar pribadi. Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi, pesan, ide, gagasan dari satu pihak pada pihak lain. Pada umumnya, komunikasi dilakukan secara lisan atau verbal yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat kita pahami. Kata komunikasi berasal dari bahasa Latin communicates, artinya berbagi atau menjadi milik bersama, mengacu pada upaya yang bertujuan untuk mencapai kebersamaan. Menurut ilmuwan Amerika Serikat sekaligus pencetus teori komunikasi, Harold Laswell, komunikasi adalah suatu proses menjelaskan siapa mengatakan apa dengan saluran apa kepada siapa. Sementara itu, menurut Webster New Collegiate Dictionary, komunikasi adalah suatu proses pertukaran informasi di antara individu melalui sistem lambang-lambang, tanda-tanda, atau tingkah laku. Selanjutnya ada persepsi. Apa sih yang dimaksud persepsi dalam komunikasi? Melansir buku Ajar Komunikasi Interpersonal 2020, karya Askarisa Meta Satya Afrilia dan Anissa Setia Arifna. Berikut pengertian persepsi menurut Joseph De Vito. Persepsi merupakan suatu proses di mana seseorang sadar terhadap suatu benda, peristiwa, atau melihat, mencium, merasakan, bahkan mendengar orang-orang di sekitarnya. De Vito juga menjelaskan bahwa persepsi merupakan proses yang aktif. Persepsi seseorang sangat bergantung pada pengalaman, minat, kebutuhan, keinginan, rasa cinta, dan kebencian terhadap suatu hal. Komunikasi, bahasa, dan verbal. Definisi lain tentang bahasa adalah sistem lambang atau simbol bunyi yang berkembang berdasarkan suatu aturan yang disepakati oleh pemakainya. Setiap lambang bahasa memiliki makna atau konsep, karena setiap lambang bunyi itu memiliki atau menyatakan suatu konsep atau makna. Maka dapat disimpulkan bahwa setiap suatu ujaran bahasa memiliki makna. Misalnya nih, lambang bahasa yang berbunyi kursi mengandung konsep atau makna, sesuatu yang dipakai sebagai tempat duduk. Kata manusia atau human wajib disebut dalam definisi bahasa, karena hanya manusia yang bisa berbahasa. Terdapat beberapa hambatan dalam komunikasi verbal nih. Di antaranya ada polarisasi, orientasi intensional, salah menyimpulkan kata, bypassing, allness, dan indiskriminasi. Komunikasi nonverbal seperti yang dijelaskan oleh Tochko, istilah komunikasi nonverbal mulai diperkenalkan oleh seseorang psikiater bernama Jürgen Royce dan penulis Wilden Case lewat buku novel Nonverbal Communication, Notes on the Visual Perspection of Human Relation pada tahun 1956. Definisi dari komunikasi nonverbal sendiri adalah transfer informasi melalui penggunaan bahasa tubuh, termasuk kontak mata, ekspresi wajah, hingga gerakan tubuh. Dilansir dari Indeed. Sedangkan komunikasi verbal adalah penggunaan bahasa untuk mentransfer informasi melalui teks yang tertulis, bicara, atau bahasa isyarat. Dilansir dari Very Well Made, berikut ini contoh komunikasi nonverbal yang perlu kita pahami.
karena sangat penting di dunia kerja. Yang pertama ada ekspresi wajah, gestur, dan bahasa tubuh, dan masih banyak lagi. Selanjutnya ada komunikasi antar pribadi. Komunikasi dan hubungan antar pribadi adalah dua hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Mereka saling terkait dan memiliki dampak yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan kita. Beberapa konsep dasar tentang komunikasi dan hubungan antar pribadi. Yang pertama, komunikasi. Komunikasi adalah proses pertukaran pesan, informasi, atau ide antara individu atau kelompok. Ini bisa terjadi melalui berbagai saluran, termasuk lisan, tulisan, nonverbal, atau media elektronik. Komunikasi efektif melibatkan pengiriman pesan yang jelas, pesan yang dapat dipahami, dan penerima yang mampu mendengarkan, membaca pesan tersebut dengan baik. Komunikasi nonverbal seperti ekspresi wajah, bahasa tubuh, dan kontak mata juga memainkan peran penting dalam menyampaikan pesan dan emosi. Yang kedua ada hubungan antar pribadi. Hubungan antar pribadi adalah interaksi dan koneksi antara dua atau lebih individu. Ini bisa berupa hubungan romantis, persahabatan, hubungan keluarga, atau hubungan profesional. Hubungan yang sehat membutuhkan dasar komunikasi yang baik. Kemampuan untuk mendengarkan dengan empati, berbicara dengan jujur, dan memahami kebutuhan dan keinginan pasangan adalah kunci dalam membangun hubungan yang kuat. Selanjutnya, konflik adalah bagian alami dari hubungan dan penting untuk mengatasi konflik dengan cara yang konstruktif, seperti berbicara, baik yang mencari solusi bersama maupun yang lainnya. Selanjutnya, komunikasi kelompok antar budaya dan massa. Komunikasi kelompok antar budaya dan massa adalah 3 jenis komunikasi yang berbeda dengan ciri-ciri dan tujuan yang unik. Berikut adalah pengertian masing-masing jenis komunikasi. Yang pertama, komunikasi kelompok nih. Komunikasi kelompok adalah proses komunikasi yang terjadi di antara individu-individu yang tergabung dalam sebuah kelompok kecil, seperti tim kerja, keluarga, atau teman-teman dalam komunikasi kelompok. Pesan-pesan disampaikan dengan diterima antara anggota kelompok untuk mencapai tujuan tertentu atau memecahkan masalah bersama. Komunikasi kelompok dapat melibatkan diskusi, negosiasi, kolaborasi, dan berbagai bentuk interaksi antar anggota kelompok. Yang selanjutnya ada komunikasi antar budaya. Komunikasi antar budaya adalah proses komunikasi yang terjadi ketika individu atau kelompok dari berbagai budaya atau latar belakang budaya yang berbeda berinteraksi satu sama lain. Tujuan dari komunikasi antar budaya adalah untuk memahami dan menghormati perbedaan budaya dalam rangka mencapai pemahaman yang baik dan kerjasama yang efektif. Ini mencakup kesadaran terhadap norma, nilai bahasa, dan praktik budaya yang berbeda. Yang ketiga ada komunikasi massa. Apa sih yang dimaksud dengan komunikasi massa? Komunikasi massa adalah bentuk komunikasi yang melibatkan penyampaian pesan dari satu sumber kepada banyak penerima atau audiens yang luas. Media massa seperti televisi, radio, surat kabar, dan media sosial sering digunakan dalam komunikasi massa. Tujuan dari komunikasi
komunikasi massa dapat beragam, termasuk memberikan informasi, menghibur, meyakinkan, atau mempengaruhi opini publik. Komunikasi massa dapat mencapai ribuan hingga jutaan orang secara bersamaan. Ketiga jenis komunikasi ini memiliki peran dan tantangan tersendiri. Itulah tadi beberapa pemaparan dan penjelasan dari saya. Apabila terdapat kesalahan kata, kesalahan pengucapan, atau kesalahan informasi yang saya berikan, saya mohon maaf. Saya Sylvidia Lestari, undur diri. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.